Salam sepak bola, salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Kembali di ruang sepak bola Paulus Sutrisno-Rogen. Kali ini kita mengheningkan cipta untuk dunia sepak bola Indonesia karena FIFA telah memutuskan pembatalan untuk kejuaraan Piala Dunia U20 yang rencananya diselenggarakan di Indonesia pada tanggal 20 Mei hingga 11 Juni 2023 dibatalkan. Bermula dari dibatalkannya drawing, kemudian untuk 24 peserta yang direncanakan di Bali tanggal 31 Maret besok, tiba-tiba FIFA membatalkan karena alasan adanya penolakan dari Gubernur Bali Iwayan Koster yang menolak kehadiran Israel, khususnya delegasi dan tim nasional Israel yang memang telah lolos di babak kualifikasi zona Eropa dan menjadi runner up di bawah juara Inggris. Tentu saja berita tentang dibatalkannya oleh FIFA, Ketua Umum PSSI Erick Thohir gagal melakukan lobbying dengan FIFA, karena kita seperti ketahui FIFA menganut dengan moto kesetaraan, fair play, dan tidak adanya atau tidak mau adanya diskriminasi, karena football is unity. Sepak bola adalah untuk kesatuan dan persatuan. Penolakan dari Gubernur Bali Iwayan Koster ini membatalkan sanksi penyelenggaraan yang telah mereka tanda tangani jauh-jauh hari, di mana pemerintah Provinsi Bali setuju dengan diadakannya Bali sebagai host city untuk tuan rumah kejuaraan dunia Piala Dunia Under 20. Sudah disign, ada 6 provinsi dari gubernur dan wali kota yang menjadi host city, di mana ini mengecewakan khususnya dari pemerintah, PSSI dan para pencinta sepak bola. Kenapa menjelang terselenggaranya Piala Dunia ini ada 2 gubernur yang menolak mentah-mentah untuk menjadi penyelenggara atau host city. Ini mereka angin apa yang merubah pikiran mereka sehingga menolak kehadiran
tim Nas Israel. Kembali flashback, rupanya Gubernur Bali lupa karena tahun lalu ada pertemuan parlemen sedunia di Bali yang diikuti juga oleh delegasi dari Israel. Tapi ini pun tidak ada kejadian atau ribut-ribut. Kenapa kali ini di sepak bola pemerintah Provinsi Bali, khususnya gubernurnya, menolak? Apakah ada sesuatu atau bisikan yang dalam hal ini harus jelas, jangan sampai tentu saja nama Indonesia, khususnya Bali, di dunia internasional dan pariwisata akan berdampak, karena image di mata dunia akan jelek dan Indonesia nantinya akan di blacklist, khususnya di dunia olahraga internasional, bukan saja di sepak bola. Sangat disayangkan memang, karena dampaknya sangat luas, karena ini menyangkut keluarnya nama Indonesia di mata internasional. Saya melihat adanya kegagalan, khususnya chain of command, mata rantai komunikasi dan koordinasi dan kepatutan. Karena seperti yang dikatakan oleh Presiden Jokowi, proses Indonesia menjadi tuan rumah melalui seleksi binding dengan menyisikan 2 negara, yaitu Brasil dan Peru. Dan ini sudah ditentukan di tahun 2019, terus diundur 2020 karena adanya COVID, dan fix akan diselenggarakan pada tahun ini. Seperti diketahui apa yang diterangkan oleh Presiden Jokowi, khususnya Indonesia baru mengetahui bahwa Israel lolos di bulan Juli tahun 2022. Pemerintah dalam hal ini PSSI boleh dikatakan yakin bahwa dengan adanya agreement dari para gubernur yang menjadi host city dianggap aman. Tapi belakangan ada desakan-desakan, terutama dari tokoh-tokoh masyarakat, dari partai politik maupun elemen-elemen masyarakat yang menolak kehadiran timnas Israel untuk mengikuti kejuaraan ini. Seperti dikatakan oleh Presiden Jokowi, Indonesia tetap komitmen kokoh dengan prinsip masalah politik, karena masalah Palestina dalam hal ini saya melihat antara pemerintah daerah itu tidak patut memberikan rilis secara terbuka, karena di dalam manajemen itu ada surat yang harus dikategorikan, misalnya rahasia, confidential, sangat rahasia, strictly confidential, dan private confidential, strictly confidential. Sehingga surat dari Gubernur Bali ke Menpora bocor, tentu saja sampai di intelijen FIFA
mendapatkan kabar tersebut. Tiba-tiba tanpa alasan, tanggal 26 Maret yang lalu, FIFA membatalkan tentang drawing ini dengan alasan ada penolakan dari pemerintah Bali. Seharusnya kita keluar sebagai nama Indonesia harus melalui pemerintah pusat yang dalam hal ini perlu mengantisipasi sebelum bocor masalah ini. Koordinasi antara Gubernur Bali yang di bawah Departemen Dalam Negeri, khususnya dengan Menteri Dalam Negeri, karena penyelenggaraan untuk Indonesia ini telah dibentuk Local Organizing Committee, di mana PSSI bertanggung jawab atas tim nasional dan teknis, sedangkan Kemenpora tentu saja yang berkaitan dengan langsung dari pihak pemerintah yang bertanggung jawab tentang penyelenggaraan ini, dan berkaitan dengan masalah Israel. Memang sudah ada Kementerian Luar Negeri yang berhak memfollow up-nya, serta juga dari Menteri Menko Polhukam yang dalam hal ini bertanggung jawab keseluruhan untuk pengamanan. Presiden Jokowi tentu saja untuk itu telah mengutus Menteri BUMN dan juga merangkap sebagai Ketua Umum PSSI untuk melakukan pertemuan dengan FIFA di Zurich, Swiss, di mana baru tadi malam dapat kabar bahwa FIFA kekeh tidak bisa melanjutkan perhelatan kejuaraan Piala Dunia U20 di Indonesia, dan nantinya akan menunjuk pengganti untuk penyelenggaraan FIFA U20 ini. Pupuslah harapan khususnya pencinta sepak bola dan anak-anak muda di Timnas U20 yang hampir 2 tahun melakukan persiapan dengan training center. Impian dan harapannya sirna dengan gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah, dan diharapkan Indonesia tidak mendapat sanksi atau ban, karena kabar terakhir FIFA tetap mensupport untuk transformasi dan reformasi sepak bola Indonesia. Dan jangan sampai kita dikucilkan di ekosistem sepak bola internasional dunia, khususnya karena masalah Israel ini. Karena memang Israel berhak untuk mengikuti kompetisi Piala Dunia U20 karena mereka lolos dari kualifikasi. Memang sepatutnya olahraga, khususnya sepak bola, jangan dicampur adukan dengan politik, ibarat air dengan minyak dan tidak bisa menyatu. Sepak bola, khususnya olahraga sepak bola, adalah menunjukkan fair play dan sportivitas, dan berbeda dengan politik yang banyak intrik dan perbedaan. Apa yang dikatakan oleh Dubes
Palestina untuk Indonesia, Zulhair Al-Sum, yang dalam hal ini tidak keberatan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia U20, walaupun ada tim Israel, karena tentu saja kita tidak bisa intervensi dengan FIFA karena FIFA mempunyai aturannya sendiri. Ingat, moto dari FIFA kesetaraan, fair play, dan anti diskriminasi. Bangkit sepak bola Indonesia, tentu saja ini stakeholder Indonesia akan bagaimana selanjutnya kembali kita serahkan kepada tentunya Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, yang akan mengelola lebih lanjut, karena program dari FIFA tetap berlanjut dengan transformasi dan reformasi sepak bola Indonesia, dan diharapkan FIFA tidak menjatuhkan sanksi. Terima kasih. God bless. Tuhan memberkati kita semua. Amin.